Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Budina, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Untuk materi hari ini, saya masih membahas materi yang berhubungan dengan trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus. Jadi, aturan sinus dan kosinus ini digunakan untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut pada segitiga. Kalau sebelumnya di perbandingan trigonometri digunakan untuk menghitung panjang sisi atau sudut pada segitiga siku-siku. Tapi kalau untuk aturan sinus dan kosinus ini digunakan pada segitiga sembarang. Nah, yang pertama ini saya akan bahas tentang aturan sinus. Rumusnya yang ini ya, yang saya kotakin. Ini rumusnya. Jadi misalkan ada sebuah segitiga sembarang, segitiga ABC. Nah, pertama kita menentukan dulu ada sisi A kecil, sisi B kecil, dan sisi C kecil. Nah, cara penentuannya gini. Di sini kan sudut A. Nah, maka yang di depannya adalah sisi A kecil. Di sini sudut B, maka di depannya adalah sisi B kecil. Dan di sini sudut C, maka yang di depannya adalah panjang sisi C kecil. Jadi sisinya itu adalah yang di depannya besar sudutnya. Sisi A depan sudut A, sisi B di depan sudut B, dan sisi C di depan sudut C. Seperti itu ya. Dan untuk rumusnya sendiri seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk penggunaannya tidak kalian gunakan tiga-tiganya langsung, tapi kalian akan gunakan hanya dua saja. Bisa A dengan B, B dengan C, atau A dengan C, tergantung dengan soalnya. Oke, supaya lebih mudah, saya akan langsung masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 60 derajat, besar sudut C 45 derajat, dan panjang sisi AB adalah 10 cm. Tentukanlah panjang sisi BC. Nah, kalau ada soal seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat segitiganya terlebih dahulu. Oke, misalkan segitiga ABC, penentuan ABC-nya bebas, tempatnya di mana saja. Ada segitiga ABC yang diketahui, oke kita tulis dulu ya, supaya lebih mudah. Diketahui sudut A 60 derajat, sudut C 45 derajat, dan sisi AB sama dengan 10 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi BC-nya. Oke, ini ya. Sudut A 60 derajat. Berarti di sini ya. Di sininya 60 derajat ya. 60 derajat. Lalu sudut C 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat, dan AB-nya 10 cm. Berarti di sini 10. Yang ditanya adalah panjang sisi BC, berarti yang ini ya. Nah, kalau sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan segitiga ini penentuannya, di sini sudut C, maka di sini adalah si C kecil ya. Yang akan menjadi C kecil nih, 10-nya ini adalah si C kecil. Nah, berarti AB ini kan C ya. Nah, yang ditanya adalah sisi BC nih, BC. Nah, berarti ini adalah sisi A kecil. A kecil sudut A, C kecil sudut C. Maka kita bisa menggunakan rumus sin. Maka yang digunakan adalah A per sin A sama dengan C per sin C. Gitu. Jadi tergantung dengan yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Oke, kita masukkan nilainya. A yang ditanyakan ya, berarti A per sin A-nya 60 sama dengan C kecilnya ini ya, 10 per sin 45 derajat. Oke, kita masukkan dulu nilainya. A per sin 60 setengah akar 3 ya, sama dengan 10 per setengah akar 2. Ingat bentuknya seperti ini, maka tinggal kita kali silang. Maka jadinya kali silang setengah akar 2A sama dengan
setengah akar 3 dikali 10. Gini ya. Oke, maka A-nya sama dengan setengah akar 3 dikali 10 dibagi setengah akar 2. Setengah sama setengah boleh dicoret. Nah, ini kan akar 2-nya masih di bawah nih. Kan nggak boleh ya. Jadi kalau ada akar di bawah, maka harus kita rasionalkan. Caranya tinggal dikali akar 2 per akar 2. Oke, maka A sama dengan 10-nya tetap akar 3 dikali akar 2, jadi akar 6 per akar 2 dikali akar 2. Berapa? Akar 4 ya. Tahu bisa dikeluarkan, akar 4 itu adalah 2. Akar 10 dibagi 2 adalah 5. Maka panjang sisi A adalah 5 akar 6 cm. Seperti itu. Jadi, penggunaan rumus aturan sinus ini berlaku jika diketahui berpasangan. Seperti ini misalkan, diketahui sepasang antara panjang sisi C dan besar sudut C. Kan sama-sama C ya, ada dua-duanya. Nah, lalu yang ditanyakan panjang sisi A dengan besar sudut A-nya diketahui. Jadi ada sepasang A dan A, ada C dan C. Seperti itu penggunaannya. Oke, simpel ya sebenarnya. Yang pasti kalian harus tahu nih dan harus hafal rumus sinus seperti ini, dan kalian jangan lupa juga menentukan yang mana panjang sisi A kecil, B kecil, dan juga C kecil. Seperti itu untuk aturan sinus. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan kosinus. Jadi untuk aturan kosinus ini sama, berlakunya untuk segitiga sembarang juga. Sama seperti di sinus tadi, ada sudut A, maka depannya panjang sisi A kecil, sudut B, depannya panjang sisi B kecil, dan sudut C, depannya panjang sisi C kecil. Nah, untuk rumusnya dia seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Jadi menggunakan cos. Ada A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Hafalinnya seperti ini, mudahnya seperti ini. Kalian perhatikan, kan di sini yang ditanya A ya. Maka di sini B dan C, di sini juga B dan C. Tapi cosnya menggunakan sudut A atau sudut yang digunakan gitu. B, maka di sini nggak ada B nih, AC, AC. Tapi di sini sudutnya si B. Ini juga sama. C yang ditanyakan, maka menggunakan sisi A dan B. A dan B hanya menggunakan sudut si C. Untuk penggunaannya seperti apa? Jadi perbedaannya gini. Kalau tadi kan kalau sin itu dia berpasang-pasangan kan. Ada sisi A dengan sudut A, lalu ada B dengan sudut B, atau ada C dengan sudut C. Nah, kalau kosinus ini dia menggunakan panjang sisi. Jadi dia ditanyakan misalkan satu sisi, tapi diketahui sisi yang lainnya dan sudut dari sisi yang ditanyakan, seperti itu. Mudahnya gini aja, kalau ngerjain soal, kalau misalkan kalian mengerjakan dengan sinus, oh ternyata nggak bisa, maka dia menggunakan kosinus. Simpelnya seperti itu sih. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jika pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 9 cm, AC 24 cm, dan besar sudut BAC adalah 60 derajat, maka panjang sisi BC-nya berapa? Nah, sama ya seperti tadi, kita harus membuat ilustrasi segitiganya terlebih dahulu. Oke, kita tulis yang diketahui dulu ya. Diketahui AB 9 cm, AC 24 cm, dan sudut BAC 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi BC-nya. Oke. AB 9, AB 9, lalu AC 24, sudut BAC 60. Sudut BAC, ingat ya, kalau sudut itu kalau penamaan dengan 3 huruf BAC, maka sudutnya adalah yang tengah. Berarti ini sudut A-nya. Sudut A-nya 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi BC yang ini ya. Oke nih. Sama seperti tadi kita tentukan dulu. Berarti sini A besar, maka di sini adalah panjang sisi A. Ini yang ditanyakan ya. Lalu ada C besar, berarti di sini 9-nya adalah si C kecil. Lalu 24-nya ini adalah si B kecil. Yang ditanyakan adalah sisi
A. Maka kita pakai rumus yang pertama ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos A. Oke, A-nya ada sudutnya, tinggal kita hitung. Maka A kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 9 kuadrat min 2 dikali 24 dikali 9 dikali cos 60 derajat. Oke, kita hitung 24 derajat 576 ditambah 81 min 2 dikali 24 dikali 9 432 dikali cos 60 setengah ya. Oke, jangan lupa yang belakang dikurung karena di sini ada pengurangan. 576 tambah 81 657 dikurang, ini bagi dulu ya, 432 dibagi 2 216 sama dengan 441. A kuadrat sama dengan 441, maka A sama dengan akar dari 441 sama dengan 21 cm. Yang tanya BC ya atau si A, maka panjang sisi BC sama dengan A sama dengan 21 cm. Selesai seperti itu. Oke. Mungkin kalau di kosinus ini agak sedikit rumit ya di rumusnya karena agak panjang dan penghitungannya mungkin juga agak banyak karena dia kan di kuadrat ya. Cuma dia juga tidak terlalu sulit kok. Yang penting kalian bisa menggunakannya dan jangan lupa cara menghitungnya. Dikuadratin dulu, dan yang di sini jangan lupa nanti setelah dikurang kalian beri tanda kurung yang mengartikan bahwa dia harus dikali terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ingat penggunaannya sama, kalian harus bisa membedakan rumus sinus dan juga rumus kosinus dan bagaimana cara penggunaannya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk materi aturan sinus dan kosinus ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.